Boy, cukup. Boy memotong omongan Ken. Saya sudah berbaik hati mau mendengar ocehan kau. Sudah, sebaiknya sekarang kau angkat kaki dari sini. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang kamu berikan kepadaku, Kenji. Selamat tinggal. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mel. Mohon maaf sekali lagi geng, gue ya malam-malam makan ya jatuhnya ya. Padahal tinggal 4 episode lagi ya novel ini gue bacain ya. Kan emang di 20 episode ya berakhirnya ya. Sekali lagi gue minta maaf karena ada hal di kehidupan nyata gue yang harus gue kerjakan dulu geng ya. Namanya kehidupan nyata kan lebih di dunia geng ya. Oke geng, kita masuk aja ke episode berapa ya sekarang? 17, 18, 19, 20 ya, 4 episode lagi kan ya. Jadi kita masuk aja ke episode 17 dengan judul Merelakan. Aduh, ini juga laptopku bermasalah geng. Jadi gue baca ini aja bukan dari laptop ya. Ini gue print nih dari Marathon. Gue baca pakai lembar geng ya. Dan gue tidak pakai kacamata geng. Jadi kalau misalnya agak-agak gimana bacanya dan juga gak sesuai dengan yang ada di novel, mungkin mata gua agak rabun ya, mohon maaf ya. Oke geng, kita masuk ya ke episode 17 ya. Setelah memarkirkan kendaraannya, Ken keluar dari mobil sesuai orang yang disuruhnya untuk mencari tahu di mana papahnya Indah bekerja. Saat ini dia sedang berada di sana. Tentu saja nggak mungkin dia ke rumahnya Boy. Ya, pastikan nanti dia akan diusir kalau dia ke sana. Ya, jalan satu-satunya ya begini. Yes. Ternyata musuh bebuyutannya itu menggelutin bidang sesuai hobinya. Suruh motorsport yang berada di daerah bergengsi tampak megah di depan matanya. Berlagak seperti investor yang tertarik ingin membuka cabang usaha tersebut, dan gak luput dia memberi nama samaran agar Boy mau menemuinya. Ken memberi alasan ke customer service dan saat dia sudah berada di sana, dan juga dia meminta ketemu si pemilik. Sesuai harapannya, dia dapat lampu hijau setelah diantar oleh staf yang tadi bicara sama Ken yang di depannya. Di depan pintu kamar ruangan Boy, Ken membuka pintu. Saat itulah Boy terperangah dan langsung bangkit dari kursi duduknya. Sebelum Ken dapat pengusutan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, Ken buru-buru menutup pintu dan bicara. Biarkan saya bicara Boy, katanya. Hah, bicara? Omongan saya kemarin apa masih kurang jelas? Pergi kau dari sini, ujar Boy. Tetap saja ya, Ken dapat pengusiran biar bagaimanapun ya. Tapi demi anak dan istrinya, Ken gak putus asa. Yes. Ya, di antara kita memang ada masalah, Boy. Tapi anak kita tidak ada apa-apa, Boy. Nggak ada masalah sama sekali, Boy. Jadi, haruskah kita mengorbankan mereka, Boy? Ujar Ken. Harus, jawab Boy. Karena mereka harus tahu sejarah orang tua mereka. Boy, kalau bicara benci, saya terus terang sampai detik ini pun saya masih membencimu. Tapi demi kebahagiaan anak kita, apakah kamu tidak bisa menurunkan egomu seperti saya hari ini mendatangimu ke sini? Balas si Ken. Apa kau bilang? Demi kebahagiaan? Demi kebahagiaan seperti apa? Apa mereka akan bahagia tanpa restu dari orang tua? Kalau kau mau merestui, ya silakan saja. Tapi jangan harap anak kau bisa menikahi anakku. Karena keputusan
Saya sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Camkan itu, ujar Boy. Boy, cukup. Boy memotong omongan Ken. Saya sudah berbaik hati mau mendengar ocehan kau. Sudah, sebaiknya sekarang kau angkat kaki dari sini. Apa perlu saya memanggil security untuk mengusirmu dari sini? Ken menghela nafas. Sesuai prediksinya, hari ini akan jadi percuma ya, seperti obrolan sebelumnya di episode 16 ya, dia udah ngomong sama istrinya ya. Maka mau gak mau Ken pergi dari situ. Boy menatap kepergian orang yang sangat dibencinya setengah mati itu dengan muka memerah. Luka itu masih diingatnya dalam-dalam. Bagaimana pasangan sialan itu mempermainkan hatinya sesuka hati. Dia menyukai seseorang yang ternyata sudah punya tunangan. Dan dua orang itu dari awal tidak terus terang dengannya. Dia sudah seperti orang bodoh berada di antara mereka. Dan akibat mereka menyiram hatinya dengan api, akhirnya dia jadi kehilangan masa mudanya. Ya, seperti mendekam di penjara ya. Dan akibat itu juga dia pun jadi dapat trauma yang gak pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya sewaktu di penjara. Yes. Jadi kayaknya selama masa tahanannya Boy itu dapat perlakuan kasar dari para napi geng. Dan karena masih di bawah umur, Boy ditahan gak lama ya. Terus dipotong dengan masa remisi ya, maksudnya dipotong remisi ya. Jadi masa tahanannya ya semakin berkurang. Karena itu jangan kaget ya, anaknya umurnya tidak jauh dengan anak Ken dan Putri ya. Anaknya Ken dan Putri maksudnya ya, karena sekeluarnya dia dari penjara dan demi dia melupakan Putri ya. Jadi itu orang tuanya ya emang kan nggak tahu ya, waktu itu orang tuanya dalam novel sebelumnya kan emang nggak diceritain ya tokoh orang tuanya Boy ini kan nggak ada ya. Yes. Cuman kan dengan kejadiannya si Boy menculik Putri dan menculik Mimi kan otomatis ya tahu ya. Jadi itu, jadi karena untuk ya orang tuanya biar si anaknya si Boy ini biar lupa lah tentang masalah dia masih mati masih Putri itu, jadi sekeluar dia dari penjara dia dijodohkan, langsung dijodohkan, jadi nikahin ya. Ya ceweknya itu ya istrinya yang sekarang ini. KG bolak-balik jalan di tempat sambil sesekali dia menengok ke rumah di seberang jalan itu. Jalan depan samping dia. Sungguh dia cemas sekali dengan kekasihnya. Sejak kejadian itu, Indah sama sekali gak bisa dihubunginya. Oh my Dan god. seluruhnya, jadi Indah tuh seluruhnya mati, geng. Indah pun sudah tidak kerja di tempat kerjanya. What? Dia mengetahuinya ya saat dia menyaturi ke sana ya, ke tempat kerja Indah. Dan saat ini dia sedang berada di depan rumah Indah. Untuk kesekian kalinya dia kesini. Namun ya seperti biasa ya, pastinya dia habis diusir juga di depan rumah itu ya, di rumahnya Indah itu ya. Yes. Ya karena itu dia berdiri di seberang rumah Indah. Ya dia begitu sebenarnya berharap Indah melihatnya lah sebenarnya, biar Indah tuh tahu kalau dia tuh nggak ya berjuang gitu untuk mereka gitu, cinta mereka. Sementara itu di tempat lain, di tempat tinggi alias di lantai 2, Indah dengan linangan air mata memandangi Kenji dari balik kaca. Dia sudah berapa kali lihat hal ini, namun bagaimana dia pun tak perdayakan situasi ini. Selain karena kamarnya tidak ada jendela ya gengnya, jadi kayak kaca gitu aja geng, gak ada jendelanya. Alias yang gede kan gak bisa nerakin Kenji ya, karena kan kaca doang. Dia pun gak bisa menghubungi Kenji ya, karena HP-nya dirampas pakannya geng.
Terus juga secara sepihak papanya juga mengirim surat pengunduran diri atas namanya ke tempat kerja. Dia pun mau kabur dari sini pun sulit ya. Ya selain itu ya karena kan di depan rumahnya dijaga satpam ya, rumahnya. Gak bisa nih Indah berbicara begitu sambil mengerap air matanya, lalu balik badan dan berjalan ke daun pintu. Dia harus mencari cara agar bisa bicara dengan Kenji. Bodohnya, kenapa dia baru kemarin gak terpikirkan dengan cara ini. Setelah dibukanya pintu pelan-pelan, diintipnya kondisi luar ya, dengan dihilangkan juga. Lalu setelah dia merasa aman, dia keluar dari kamar. Setahunya jam segini mamanya lagi ngeteh di teras belakang. Dan papanya tentunya jam segini sore ini belum pulang. Dia bukan berniat mau kabur ya, tentu itu nggak mungkin ya. Ya seperti dia katakan sebelumnya ya, kan rumahnya dijaga oleh security. Yes. Jadi dia itu berniat mau ke ruangan papanya. Dia yakin handphonenya pasti disimpan oleh papanya di ruangan kerja papanya. Setelah dia jalan mendik-mendik, akhirnya dia berhasil masuk ke ruangan kerja papanya. Dan sesuai juga dugaannya, dia menemukan selulernya di laci tempat meja kerja papanya. Setelah dia mengambil handphonenya, lalu dia menekan tombol dan menghubungi Kenji. Indah kaget Kenji karena ya dia dengan suara memekik ya saat dia menerima panggilan itu dari kekasihnya di sana. Sebaiknya kamu pulang, jangan menemuiku lagi, Indah berkata Farao dengan bernada kecil pastinya ya, biar suara dia tidak terdengar oleh orang di luar itu ya, di luar ruangan ya. Kenapa? Jadi kamu melihatku? Ya, aku begini karena aku ingin. Kumohon, pulanglah Kenji, potong Indah. Kenji mengerutkan dahi. Kenapa? Apa kamu takut aku diapa-apain? Tenang saja, satpam di rumahmu gak mungkin melakukan itu. Selama aku tidak menerobos masuk rumahmu, aku hanya di luar kan. Biar begitu, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan menyerah untuk menemui papamu ya, untuk berusaha menemui papamu. Tidak, bukan itu. Lantas? Oh ya, kenapa suaramu parau? Apa kamu baik-baik saja? Sabar ya. Pasti aku akan mencari cara agar kita kembali bersama. Dan aku, Kenji, berhentilah, dengarkanlah aku. Potong Indah lagi. Dan kali ini dengan nada sangat lemah membuat yang dipanggilnya itu jadi terdiam. Sebenarnya lewat itu Kenji sudah bisa menduga ya, menebak ya apa selanjutnya yang mau dikatakan kekasihnya. Perasaannya pun jadi berkecamuk. Ya pastinya gak enak ya. Dan sejujurnya pun Kenji gak ingin mendengar. Lalu terjadilah keheningan di antara mereka. Indah lagi mengumpulkan tenaga untuk kembali bersuara. Sungguh ini sebenarnya berat ya baginya ya, tapi mau gak mau dia harus bicara. Ya sebenarnya juga bukan hanya untuk dia juga ya, untuk Kenji juga ya jika mendengar ini ya, karena Kenji pun harus menerima kenyataan ini. Dengarkanlah aku bicara sampai selesai, ucap Indah. Beberapa hari lalu aku mendengar obrolan orang tuaku tentang ayahmu menemui papaku, membujuk papaku agar mau merestui hubungan kita. Tahu apa yang terjadi? Papaku tetap akan keputusannya. Jadi, kamu harus tahu kenapa papaku tidak bisa berubah.
karena dia mengalami masa sulit ya waktu di penjara. Papaku itu mengalami trauma, jadi semua ini sulit karena apapun usaha yang kita lakukan ke papaku akan jadi sia-sia, Kenji. Lagian kita nggak mungkin kan jadi anak durhaka dengan nekat kawin lari kan. Karena itu kita harus merelakan semua ini. Beberapa hari lagi aku akan berangkat ke luar negeri. Karena itu kamu harus memulai hidup baru, seperti aku akan memulai hidup baru di sana. Karena aku menelponmu karena ingin memberitahumu hal ini. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang kamu berikan kepadaku, Kenji. Selamat tinggal. Klik sambungan dimatikan. Indah. Kenji terus memanggil dengan suara bergetar. Nafas berat kekasihnya memang dapat dirasakannya. Perasaan hancur kekasihnya pun dapat dirasakannya juga. Tapi ya, harus diakuinya, semua ini memang sulit. Karena dia pun terus terang tahu akan hal itu saat ayahnya menemui papanya Indah. Lalu dengan mata berkaca-kaca, Kenji memandangi rumah kekasihnya yang akan jadi masa lalunya dengan hati sesak. Nah itu dia geng episode 17 ya. Mohon maaf ya geng kalau misalnya gue bacanya agak-agak gimana ya, karena gue nggak pakai kacamata geng. Kalau gue pakai laptop itu kan bisa gue edit, tulisannya bisa besar, jadi gue bisa dengan lancar gitu bacanya. Tapi ini juga nanti gue edit juga sih video ini, gue potong-potong gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya, walaupun agak gimana gitu apa pembacaan gue. Oke geng, terima kasih sudah tetap setia ya sama Nonel Ondo. Oke geng, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya geng ya. Bye bye.